Salam satu hati, ketemu lagi dengan saya Perdana Putra di kelas MD. Ya, kali ini kita akan ngebahas seputar sosial media follow up. Sebuah cara yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan peluang-peluang menjaga konsumen dan juga mendapatkan prospek dan referensi yang baru. Oke, sebenarnya apa sih bisa dibilang manfaat dari sosial media itu? Seperti yang kita ketahui, rekan-rekan semuanya, sosial media itu sangat bermanfaat banget ya untuk zaman sekarang. Pertama, kita bisa menyebarkan informasi agar terjangkau oleh semua kategori konsumen kita. Yang kedua, kita bisa yang namanya membangun dan meningkatkan engagement dari rekan-rekan frontline people semua di sini dan dealer melalui media sosial. Ketiga, kita bisa memberikan sosialisasi, program promo dan edukasi ke pelanggan-pelanggan atau customer-customer atau mungkin netizen-netizen yang belum menjadi pelanggan kita. Lalu bisa juga membangun interaksi dari dealer atau frontline people dengan customer-customer yang memiliki sosial media juga. Nah, tentunya semua aktivitas tadi itu akan memberikan sebuah opini ya, sebuah respon, baik itu mungkin ada yang positif, ada yang negatif dari si netizen atau dari customer-customer kita, dan tentunya dengan adanya interaksi itu akan menciptakan hubungan komunikasi dua arah antara dealer, antara rekan-rekan semua dengan konsumen. Ya, bagus kan ya kalau seperti itu. Jadi kita nggak harus ketemu dia di rumahnya, nggak harus ketemu secara langsung, tapi kita bisa mengetahui seperti apa aktivitas konsumen kita hanya melalui sosial media mereka. Mau Instagram, mau Facebook, Twitter, YouTube mungkin, dan lain-lain, itu semua bisa kita manfaatkan untuk sebagai sarana follow up customer melalui media sosial. Lalu ada beberapa nih pendekatan-pendekatan yang kita gunakan agar follow up melalui sosial media ini bisa berhasil dengan lebih baik. Ada 4 pendekatan yang kita akan bahas ya, dengan harapan nantinya setelah dengar video ini rekan-rekan semua tahu pendekatan apa sih yang mau saya pakai agar bisa lebih engage lagi dengan customer lewat sosial media. Yang pertama adalah pendekatan budaya. Nah, pendekatan budaya ini maksudnya gimana? Dari sosial media tersebut ya, dari akun si customer, Instagramnya atau mungkin Facebooknya dan yang lainnya, kita bisa mencari tahu asal dari konsumen itu. Contoh, oh dia orang Bali nih, oh berarti kita bisa pakai bahasa Bali, budaya ya. Oh ternyata dia nih orang luar Bali gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa pakai bahasa nasional ya dalam berkomunikasi dengan konsumennya, bahasa Indonesia, supaya lebih enak. Atau mungkin oh ternyata ini si customer kita WNA, warga negara asing. Ya udah kalau gitu kita coba berkomunikasi dengan dia menggunakan bahasa Inggris. Ya jadi dengan seperti itu kita lebih enak untuk follow up konsumennya. Nah, berikutnya mencari tahu tempat tinggal konsumen, kita bisa lakukan juga lewat sosial media. Jadi kita tahu nih, oh konsumen tinggalnya di tempat ini. Biasanya kalau jam segini di sana suka macet tuh. Ya udah ntar kita coba cari di jam-jam yang lain. Ya. Lalu berikutnya kita bisa tahu gaya hidup konsumen ya, dari sosial media itu secara budaya, pendekatan budaya kita bisa tahu gimana gaya hidup konsumen. Wah ternyata si konsumen ini suka barang-barang branded ya, dari foto-fotonya dan lain-lain. Oh ternyata si konsumen ini dia suka bersama keluarga atau mungkin dia benar-benar family man banget kayak gitu ya. Jadi kita bisa lihat seperti apa karakter konsumen dari sana. Nah, hal ini kita gunakan tentunya untuk mengelola kata-kata ya, supaya sopan juga ke konsumennya dan juga mengelola cara dan gaya kita berbicara dengan si konsumen sehingga nyambung. Kan poinnya itu ya kalau kita mau follow up lewat sosial media. Ya, berikutnya pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan sosial. Nah, ini gimana lagi nih? Habis ke budaya, tadi kita pendekatan sosial, sekarang dalam follow up sosial media. Pertama, kita cari tahu dulu pekerjaan konsumennya.
Dari postingan mereka kita tahu banget kan ya, oh ternyata si ibu dia punya usaha kue di rumahnya, wira swasta pedagang gitu ya. Kita bisa cari tahu juga, oh ini konsumen dia ternyata kepala rumah tangga nih ya, di rumahnya ada punya istri, punya anak, kayak gitu. Kita bisa lihat dari pendekatan sosial ini. Lalu kita juga bisa tahu, oh usaha konsumen ini di bidang apa? Oh ternyata dia usahanya di bidang kerajinan gitu ya. Oh ternyata dia usahanya lebih ke arah bisnis hobi, misalnya jual alat pancing atau mungkin jual part-part modifikasi motor. Kita bisa tahu dari sana. Sehingga enak tuh ya, kita bisa tahu konsumen kita, oh dia punya usaha gini, besok kalau saya mungkin mau beli kue, saya coba beli kue ke Ibu Wayanda gitu. Jadi sekaligus kita membangun kedekatan juga sama si konsumen, atau mungkin membangun simbiosis mutualisme ya. Jadi kita butuh konsumen, konsumen juga butuh kita kalau mau nyari motor Honda. Itu yang bisa kita coba cek di sana. Dan berikutnya kita bisa cari tahu juga usia si konsumen dari pendekatan sosial ini. Apakah dia masih muda, milenial, atau mungkin dia sudah dewasa, atau ternyata dia sudah ibaratnya gen-gen baby boomers gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan gaya bahasa kita juga, atau bagaimana kita masuk ke customer tersebut. Nah, hal ini digunakan untuk bisa menyesuaikan panggilan juga kepada si konsumen ya. Misal kalau dia masih muda, bro, sis. Kalau misalnya dia sudah berumur ya, kita bisa panggil bapak atau ibu gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan panggilan si konsumennya, sehingga konsumen juga bisa lebih merasa nyaman saat berkomunikasi dengan kita melalui sosial media mereka. Nah, selain itu pun kita juga bisa mengetahui ya, kira-kira promo apa yang bisa kita berikan kepada si konsumen ini ya, sehingga nanti bisa lebih masuk lagi dengan karakter konsumennya atau dengan kemampuan si konsumennya. Contoh tadi itu, kalau misalnya konsumen ternyata punya usaha gitu kan ya, oh nih berarti promo DP rendah ya, cicilan ringan, ini cocok buat si customernya. Oh, kalau emang konsumen ternyata dia punya usaha nih, pengusaha besar gitu kan ya, motornya dipakai untuk operasional kantor, berarti ini kan konsumen waktunya sulit ya. Nah, kita bisa juga menawarkan untuk mungkin promo servis kunjung ya, supaya si konsumen merasa lebih nyaman motornya diservis di rumah. Itu dia tuh cara pendekatan sosial yang bisa kita lakukan. Ya, udah 2 pendekatan ya. Sekarang kita masuk ke pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan hobi. Nah, ini yang paling kelihatan banget nih ya, pendekatan hobi. Jadi kalau customer dia posting, rata-rata konsumen emang dia atau netizen tuh posting sesuatu yang dia sukai ya, alias hobinya dia. Yang hobi pohon-pohonan, postingannya pasti isinya pohon doang. Yang hobinya modifikasi ya, atau otomotif, pasti isi foto-foto motor dan lain-lain yang mereka modif, yang mereka posting ya. Yang hobi melihara ikan, pasti yang di foto atau yang ada di postingan mereka di sosial media ikan-ikan aja tuh. Nah, jadi kita dengan sangat mudah bisa melihat apa sih hobi si konsumennya. Itu pendekatan hobi. Nah, berikutnya kita bisa cari tahu juga minat dia apa sih gitu. Oh, ternyata nih orang hobinya adventure, petualangan ya. Naik-naik gunung, turun gunung, naik sungai gitu ya. Berarti nanti kalau kita misalnya ada event serupa ya yang kita adakan di dealer gitu ya, touring nih ngajakin konsumen. Oh iya, konsumen saya si Pak Bagus dia suka touring tuh. Kemarin saya lihat fotonya dia senang jalan-jalan gitu, tapi dia sendiri. Yuk kita ajain yuk join di acara dealer kita. Nah, jadi dengan sesuatu yang mungkin menurut customer itu menarik, mereka pasti akan datang ya untuk meramaikan acara kita atau undangan kita. Nah, itu pendekatan hobi yang menarik. Sehingga selain kita bisa mengundang, mungkin kita juga bisa menawarkan produk yang sesuai dengan hobi si konsumen. Kalau tadi konsumennya hobi petualang, kita mungkin akan mereferensikan produk-produk seperti EDV ya. Habis itu bisa CRF juga ya. Jadi mereka bisa lebih enak lagi nih buat bertualang dengan motor-motor yang serupa. Oh, kalau konsumennya doyan trekking atau mungkin cornering gitu ya, kita bisa nawarin kayak CBR ya, 150, 250, sehingga cocok dengan si selera konsumennya. Itu ya pendekatan hobi. Nah, berikutnya yang terakhir nih, pendekatan keluarga. Menarik ya. Sosial, budaya, hobi, dan terakhir pendekatan keluarga. Kenapa kita mesti dekat sama keluarganya? Nah, karena kita mesti tahu status konsumen di keluarganya itu apa. Apakah dia kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, atau statusnya masih menjadi anak.
Karena ketiga variabel ini pasti akan mempengaruhi ya untuk keputusan pembelian unit. Oh, nih yang nanya-nanya ibunya atau istrinya. Oh, biasanya sih akan diskusi tuh pasti ya sama suami, sama kepala rumah tangga. Setelah diskusi baru deh ada keputusan mau beli motor tipe yang mana. Seperti itu. Jadi kita mesti tahu juga ya. Kalau emang dia anaknya, ya udah, yang mesti nanti kita coba dekati juga adalah orang tuanya. Oh Pak, ini cocok buat si anak, motor Scoopy, dia ada bagasinya, kalau mau sekolah, tas bisa ditaruh di bagasi Pak. Jadi untuk kita menawarkan pun akan lebih enak jika kita tahu secara pendekatan keluarga ini customer kita sebagai apa di keluarga tersebut. Nah, berikutnya jumlah anak konsumen juga bisa kita ketahui ya dari postingan sosial media. Kalau foto keluarga tuh ya jebret, kita tahu oh anak pertamanya dia kira-kira nih SMA nih, anak kedua kayak SMP, anak ketiga masih SD. Dari sana kita bisa tahu nih Pak Ketut sekarang beli motor sama saya, kedepannya akan ada 3 potensi pembelian motor lagi dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah itu dia tuh pentingnya kita bisa ngelihat karakter konsumen dari sosial media mereka. Nah maka dari itu buat rekan-rekan semua yang ada di sini yang selama ini mendata database konsumen tapi tidak menginput data sosial media mereka, Instagram atau Facebook atau YouTube dan lain-lainnya, itu sangat merugikan kita ya, karena tadi kita nggak bisa melakukan analisa secara pendekatan-pendekatan 4 tadi untuk bisa nge-follow up si konsumen dalam jangka waktu ke depan. Padahal kalau kita pikirkan dengan potensi-potensi tadi, itu merupakan peluang buat kita untuk kedepannya bisa mendapatkan kedekatan dengan konsumen dan juga potensi untuk mendapatkan referensi konsumen yang baru. Itu saja dari saya, mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua yang mau nantinya melakukan follow up melalui media sosial. Salam satu hati, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.